Hasil Piala Eropa 2020 semalam. Serangkaian pertandingan lanjutan Piala Eropa 2020 telah rampung dilangsungkan pada malam hingga dini hari tadi. Kejutan pertama hadir di pertandingan antara timnas Kroasia melawan Republik Ceko. Dalam pertandingan yang berlangsung di Hampden Park Stadium itu, Kroasia memang bermain kurang meyakinkan sejak menit awal. Mereka pun hanya sanggup bermain imbang dengan skor 1-1. Kejutan berikutnya hadir di pertandingan antara Inggris melawan Skotlandia di Wembley Stadium. Dalam pertandingan itu, Inggris sebenarnya tampil dominan. Akan tetapi, mereka hanya sanggup mengakhiri laga dengan skor imbang 0-0. Sementara itu, kemenangan berhasil dipetik oleh timnas Swedia kala menghadapi Slovakia dengan skor tipis 1-0. Sergio Busquets kembali ke skuad Euro 2020. Beberapa hari sebelum gelaran Euro 2020 dimulai, timnas Spanyol mendapatkan pukulan keras. Sergio Busquets dinyatakan positif COVID-19 sehingga ia tidak bisa tampil membela timnas Spanyol. Alhasil, pemain Barcelona itu absen di laga perdana Spanyol di Euro 2020. Namun, sebuah kabar baik datang dari timnas Spanyol. Busquets saat ini sudah siap kembali bergabung dengan rekan-rekannya. Hal itu diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Spanyol pada Jumat waktu setempat. Mereka mengklaim bahwa Busquets sudah dinyatakan negatif COVID-19 sehingga ia bisa kembali membela timnas Spanyol. Spanyol sendiri akan memulai laga krusial melawan Polandia di matchday kedua nanti. Mereka wajib memenangkan laga ini demi memperbesar peluang lolos ke babak selanjutnya. Operasi sukses Christian Eriksen diizinkan pulang ke rumah. Kabar baik datang dari timnas Denmark. Salah satu gelandang terbaik mereka, Christian Eriksen, dikabarkan sudah diizinkan pulang dari rumah sakit setelah operasinya berjalan dengan lancar. Operasi ini dilakukan untuk memasang alat bantu jantung demi mengantisipasi insiden kolaps tak akan terulang. Federasi Sepak Bola Denmark melalui Twitter resmi mereka menyatakan bahwa operasi tersebut berjalan dengan sukses. Kondisi Eriksen terbilang baik hingga diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit. Sayangnya, Denmark sudah dipastikan tidak akan lolos ke babak 16 besar. Meski demikian, Eriksen mengatakan dirinya akan tetap memberikan dukungannya pada laga terakhir kontra Rusia. Chelsea siapkan 2 pemain untuk rekrut Achraf Hakimi. Penampilan Hakimi selama memperkuat Inter Milan bisa dibilang cukup mengesankan. Ia memainkan peran yang cukup krusial dalam keberhasilan Nerazzurri mengakhiri dominasi Juventus di pentas Serie A. Tak heran jika banyak klub papan atas Eropa yang tertarik untuk menggunakan jasanya musim depan. Dan saat ini, Chelsea sedang bersaing ketat dengan PSG untuk mendapatkan tanda tangan pemain 22 tahun tersebut. Kedua tim diketahui sudah melemparkan penawaran sebesar 60 juta euro. Namun, angka itu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan nominal harapan Nerazzurri senilai 80 juta euro. Dilansir oleh Gol Internasional bahwa demi menaikkan penawaran mereka, The Blues dikabarkan siap memasukkan 2 pemain. Kedua pemain itu adalah Marcos Alonso dan David Zappacosta. AC Milan mundur dari perburuan Sergio Ramos. Kendati usianya sudah tak muda lagi, Sergio Ramos masih menjadi buruan sejumlah klub papan atas Eropa. Jiwa kepemimpinan serta keahliannya dalam menjaga pertahanan dianggap sebagai aset yang sangat berharga. AC Milan pun menyadari bahwa persaingan mendapatkan tanda tangan Ramos bakalan berlangsung dengan ketat. Oleh karenanya, klub berjuluk Rossoneri tersebut langsung bergerak dengan membuka obrolan. Football Italia melaporkan bahwa keduanya sudah memulai negosiasi. Namun, prosesnya tidak memakan waktu lama. Milan memutuskan mundur begitu tahu bahwa Ramos berada jauh dari jangkauannya. Ramos dikabarkan meminta gaji sebesar 15 juta euro per musim dengan durasi kontrak selama 2 tahun. Belum lagi ditambah dengan adanya biaya penandatanganan kontrak sebesar 20 juta euro. Cedera Chiellini dipastikan tidak terlalu parah. Seperti yang diketahui, Chiellini tampil sejak menit awal ketika Gli Azzurri bertemu dengan Swiss dalam laga kedua fase grup. Sayangnya, di laga itu Chiellini hanya mampu bertahan sampai menit ke-24. Ia mengalami cedera dan tidak bisa melanjutkan permainan hingga harus digantikan oleh Francesco Acerbi. Untungnya, Italia mampu keluar sebagai pemenang dengan catatan clean sheet meski tanpa Chiellini.
Kini, kabar baik menghampiri pasukan Roberto Mancini. Saat diwawancarai oleh media, Chiellini mengonfirmasi bahwa dirinya baik-baik saja dan hanya perlu waktu sebentar untuk beristirahat. Meski begitu, Chiellini dipastikan akan absen dalam laga melawan Wales. Sebab, Roberto Mancini disebutkan akan mencadangkan sejumlah pemain inti usai mereka dipastikan lolos ke babak 16 besar. Jose Mourinho sebut Eden Hazard sebagai sosok pemalas. Sebelum memperkuat Real Madrid, Hazard menghabiskan 7 musim karirnya bersama dengan Chelsea. Dalam rentang waktu itu, ia sempat bermain untuk Mourinho yang melatih The Blues di tahun 2013 hingga 2015. Namun kini, penampilan Eden Hazard bersama dengan Los Blancos tengah mendapatkan sorotan tajam. Pasalnya, pemain asal Belgia itu hanya mampu mencetak 5 gol dalam 43 kali penampilan selama 2 musim. Eden Hazard disebut gagal menunjukkan permainan terbaiknya karena diganggu serangkaian cedera. Akan tetapi, sebagai mantan pelatih sang pemain, Mourinho mengetahui situasi yang dialami oleh Hazard di Real Madrid. Ketika berbincang bersama dengan Talksport, Mourinho mengungkapkan bahwa Hazard adalah sosok yang pemalas di sesi latihan. Ia pun menyebut bahwa sikap itu telah memperburuk situasinya di Real Madrid. Hasil pertandingan Copa America 2021. Sebanyak 2 pertandingan Copa America telah rampung digelar pada pagi ini. Timnas Chile berhasil menang tipis 1-0 atas Bolivia pada matchday kedua grup A Copa America di Arena Pantanal. Tim arahan Martin Lasarte itu menang tipis berkat gol dari Ben Brereton saat pertandingan baru 10 menit berjalan. Kemenangan ini membawa Chile menempati posisi kedua di klasemen grup B. Sementara itu, usai laga tersebut, ada big match antara Argentina versus Uruguay di matchday kedua grup B. Pertandingan akbar ini berlangsung di Estadio Nacional de Brasilia pada Sabtu pagi. Pertandingan berjalan ketat sejak menit pertama karena kedua tim bermain terbuka. Meski begitu, Argentina mampu menyegel poin penuh karena gol tunggal Guido Rodriguez di awal babak pertama. Joachim Löw pede timnas Jerman bisa kalahkan Portugal. Timnas Jerman membuka Piala Eropa 2020 dengan hasil buruk. Mereka kalah 0-1 dari timnas Prancis. Hasil itu membuat skuad asuhan Joachim Löw berada di posisi ketiga klasemen sementara grup D. Der Panzer berada di bawah Portugal dan Prancis yang meraih poin sempurna di matchday pertama. Keadaan itu membuat Jerman dalam keadaan terjepit karena berpotensi tersingkir dari Piala Eropa 2020. Seandainya terjadi, Jerman akan mengulang mimpi buruk di Piala Dunia 2018. Pada 3 tahun lalu, timnas Jerman yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia harus gugur pada fase grup. Tekanan besar jelas ada di pundak timnas Jerman. Akan tetapi, Joachim Löw tetap tenang menghadapi tekanan ini. Ia merasa yakin bahwa skuadnya bisa mengalahkan Portugal jika lini depannya efektif dalam memanfaatkan peluang. Tinggalkan Manchester United, Paul Pogba diincar PSG. PSG dikabarkan bakal ikut dalam persaingan untuk mendapatkan Paul Pogba di bursa transfer musim panas. Dilansir oleh Goal bahwa PSG tengah meningkatkan upaya mereka demi mendapatkan jasa sang pemain. Setelah mendapatkan Georginio Wijnaldum dengan status bebas transfer, PSG terus membentuk skuad mereka untuk musim depan. Kini, manajemen PSG tengah menyusun strategi untuk mendatangkan Paul Pogba. Kepindahan Pogba ke PSG bisa saja terjadi pada bursa transfer musim panas 2021 ini. Pasalnya, agen Pogba Mino Raiola sudah memiliki rencana untuk sang pemain. Sebelumnya, Raiola dengan tegas mengatakan Pogba tidak akan melanjutkan karirnya di MU. Pernyataan itu sudah disampaikan sang agen sejak Desember lalu dan tidak akan berubah di musim panas ini. Rafael Varane ternyata belum ajukan permintaan transfer. Sejak beberapa bulan lalu, Varane cukup santer diberitakan bakal hengkang dari Real Madrid. Hal ini dikarenakan dirinya enggan untuk menaikkan kontrak baru di Madrid meski kontraknya akan habis di tahun 2022. Varane saat ini juga cukup gencar digosipkan akan bergabung dengan Manchester United. Ia bahkan dilaporkan mengajukan permintaan transfer ke Real Madrid agar melepasnya di musim panas nanti. Namun, dilansir oleh Goal Internasional bahwa rumor itu tidaklah benar. Pasalnya, Varane dilaporkan belum mengambil keputusan terkait masa depannya di Santiago Bernabeu. Ia dilaporkan masih fokus sepenuhnya bersama dengan timnas Prancis di Euro 2020. Meski begitu, Real Madrid kabarnya bersedia melepaskan Rafael Varane di angka 60 juta euro pada musim panas nanti. Nonton Inggris versus Skotlandia, Sir Alex diusir dari parkir VIP.
Skotlandia bertemu dengan Inggris pada matchday kedua grup D pada dini hari tadi. Mantan pelatih Manchester United Sir Alex Ferguson terlihat datang bersama dengan supirnya untuk mendukung negaranya. Pria berumur 79 tahun itu terlihat sudah tiba di Stadion Wembley 4 jam sebelum kick-off pertandingan dimulai. Akan tetapi, Ferguson justru mendapatkan sambutan kurang baik di London Utara. Dikutip dari The Sun, mobil yang ditumpanginya dilarang parkir di tempat VIP. Seorang petugas mengusirnya dan memintanya parkir di area lain. Meski begitu, setelahnya Sir Alex tetap terlihat duduk di tribun. Namun sayang, Skotlandia hanya mampu bermain imbang tanpa gol di laga tersebut. Hasil imbang itu membuat harapan Skotlandia untuk melaju ke babak 16 besar semakin sulit setelah hanya mengoleksi 1 poin.